Bab 65 Temukan Xia Simo. Setelah Lu Zongzeng pergi, seluruh aula Villa Xia menjadi sunyi. Satu langkah ke surga, satu langkah ke neraka, mereka belum mengetahuinya. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Mengapa kita masuk dalam daftar hitam keluarga Lu? Mengapa kita tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi desain busana yang diadakan oleh keluarga Lu? Jelaslah bahwa Xia Simo dan Chen Fan si jalang itu yang memukul Lu Wei. Kita sudah mengusir mereka dari keluarga Xia. Mengapa keluarga Xia harus bertanggung jawab atas kesalahan mereka? Bu Fan, bukankah bos Lu diundang oleh ayahmu untuk datang ke sini untuk meminta maaf kepada keluarga Xia? Mengapa dia tidak membantu keluarga Xia kita, tetapi malah membantu si jalang Xia Simo? Deng Hongjun mendatangi Ye Bu Fan dan berkata. Semua anggota keluarga Xia, termasuk wanita tua itu, memandang Ye Bu Fan, menunggu jawaban. Karena, ketika Lu Zongzeng menatap Ye Bu Fan sebelumnya, matanya penuh dengan keanehan. Bahkan ayah Ye Bu Fan, Lu Zongzeng, tidak dianggap serius. Hal ini membuat mereka sangat curiga. Ye Bu Fan menundukkan kepalanya. Jika dia masih berpikir bahwa Lu Zongzeng diundang oleh ayahnya, tetapi setelah tendangan peringatan, dia benar-benar melepaskan ide ini. Akan tetapi, bagaimana dia bisa menyelamatkan mukanya jika dia diminta mengakui fakta di depan begitu banyak orang? Nenek, benar sekali. Bos Lu memang diundang oleh ayah mertuaku. Tapi wanita jalang Xia Simo itu tidak hanya tidur dengan Lu Wei terlebih dahulu, tetapi juga tidur dengan Lu Zongzeng sekali. Itulah sebabnya bos Lu bersikeras bahwa hanya Xia Simo yang boleh menandatangani kontrak ini. Xia Simo, wanita jalang itu, benar-benar melakukan hal yang tidak berperasaan. Dia benar-benar mempermalukan keluarga Xia kita. Pada saat yang sama, dia juga mengubah sikapnya sesuai dengan situasi dan menyebabkan kerugian besar pada keluarga Xia kami. Anggota keluarga Zhou di dekatnya merasa bahwa rumor tentang Xiao Wuyan masuk akal. Kalau tidak, mengapa Lu Zongzeng hanya menandatangani kontrak dengan Zhou Wanqiu? Nyonya tua Gao di sebelahnya menarik napas dalam-dalam. Dia tidak bodoh. Perkataan Xiao Wuyan hanya untuk menutupi kesalahan Ye Bu Fan. Dia sudah mengetahui keseluruhan ceritanya, tapi bisakah dia mengungkap Ye Bu Fan? Kita harus berpartisipasi dalam kompetisi desain mode ini. Panggil Xia Simo kembali dan minta dia untuk bernegosiasi dengan Lu Zongzeng atas nama keluarga Xia dan menandatangani kontrak. Ekspresi wajah Xiao Wuyan berubah dan dia berkata, Nenek, Xia Simo berubah pikiran dan menjebak keluarga Xia kita. Kita tidak bisa memanggilnya kembali. Kalau tidak, kita harus memikirkan cara lain. Bisakah Anda memikirkan hal lainnya? Mereka telah mengusirmu dari keluarga Xia. Nyonya tua Gao jelas sangat marah. Xiao Wuyan tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan bertanya dengan lemah, siapa yang akan memanggil mereka? Tentu saja kau harus pergi. Apa kau ingin aku pergi? Kata Nyonya tua Gao dengan tidak senang. Xiao Wuyan menggertakkan giginya dan menghubungi nomor Xia Simo. Berbunyi. Nomor yang Anda panggil sedang digunakan. Xiao Wuyan sangat marah, Xia Simo, beraninya kau tidak menjawab teleponku. Dia dengan marah memukulnya lagi. Berbunyi. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang mati. Adegan beralih ke jalan, di mana Chen Fan dan Xia Simo sedang membawa barang bawaan dan berdiri di samping mobil. Chen Fan, apa yang sedang kamu lakukan? Xia Simo tidak mengerti mengapa Chen Fan menutup dua panggilan telepon Xiao Wuyan berturut-turut dan langsung mematikan teleponnya. Chen Fan tersenyum dan berkata, keluarga Xia memperlakukanmu seperti itu, apakah kamu masih punya pikiran tentang mereka? Xia Simo terdiam sejenak, lalu berkata dengan jujur, entah kenapa, tapi aku selalu merasa gelisah. Aku bahkan punya pikiran mendesak di benakku bahwa selama aku meninggalkan keluarga Xia pasti akan kacau balau. Meskipun ideku agak bodoh, tapi itu memang ada. Chen Fan masih terus tersenyum, anak bodoh, kamu terlalu baik. Karena kamu berani meninggalkan keluarga Xia, Xiao Wuyan mungkin sudah merayakannya. Kedua panggilan ini mungkin dilakukan hanya untuk mengejekmu. Xia Simo berdiri di sana seperti sepotong tebu. Hujan masih turun dan hatiku masih begitu dingin. Dia memasukkan barang bawaannya, membuka pintu, dan masuk ke dalam. Siapa bilang tidak? Bab 66 Badai Kota Dongjiang. Keesokan paginya, setelah berkendara semalaman, Chen Fan dan Xia Simo akhirnya tiba di kota Dongjiang. Kota Dongjiang adalah kota pesisir dengan pemandangan yang indah. Anda dapat merasakan angin laut di wajah Anda saat memejamkan mata, dan Anda dapat melihat kapal-kapal kargo berlayar di lautan saat membuka mata. Ini tempat yang bagus untuk bersantai. Xia Simo memejamkan mata dan merasakan angin laut. Pada saat ini, hatinya setenang air yang tenang. Kepahitan masa lalu bagaikan sekam dalam keranjang penampi, jatuh bersama angin dan terlepas. Chen Fan juga perlahan menutup matanya. Saat itu, dia melarikan diri dari keluarga Chen di utara dan jatuh ke laut. Pria sederhana itulah yang menyelamatkannya dari laut. Menatap lautan luas di depannya, hati Chen Fan bagaikan lautan tanpa dasar, rumit dan berat. Ayah, ibu, kakak, aku kembali. Apakah kamu baik-baik saja? Saat itu, Chen Fan adalah tokoh terkenal di kota Dongjiang. Dia memulai bisnis dengan saudara baiknya Yun Feng.
Dengan wawasan tuan muda keluarga Chen, hanya butuh waktu 2 tahun bagi perusahaan pengiriman pengejaran mimpi yang ia dan Yun Feng dirikan untuk menjadi bisnis yang berkembang pesat. Faktanya, pada puncaknya, perusahaan pengiriman pengejaran mimpi mampu membuat keluarga Wang, keluarga pelayaran nomor 1 di kota Dongjiang, dan perusahaan pengiriman pengejaran mimpi tersipu malu. Mencapai keadaan persaingan tanpa akhir. Akan tetapi, justru karena persaingan antara perusahaan pengiriman mimpi dan keluarga Wang, ayah angkatnya ditemukan memiliki barang selundupan di dalam kargo oleh polisi kota Dongjiang selama perjalanan pulang. Akibatnya, ayah angkatnya dijebloskan ke penjara, dan Chen Fan serta Yun Feng mulai panik mencari bukti. Kerja keras mereka membuahkan hasil, dan mereka akhirnya menemukan bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa barang selundupan itu sengaja ditempatkan di kapal kargo ayah angkat mereka oleh Wang Zicheng, tuan muda keluarga Wang. Dengan bukti ini, dia membebaskan ayah angkatnya dengan jaminan. Namun, akhir ceritanya tidak begitu indah. Pelaku kejahatan Wang Zicheng tidak menerima hukuman yang sepantasnya dan terus bebas sejak saat itu. Hal ini akhirnya membuat Chen Fan marah, dan sebuah insiden yang menggemparkan kota Dongjiang pun terjadi, insiden patah kaki yang dialami Wang Shao. Benar saja, Chen Fan yang penuh semangat mematahkan kaki Wang Zicheng, tuan muda keluarga Wang. Setelah itu, ia meninggalkan kota Dongjiang dan datang ke kota Sanjiang untuk menjadi menantu keluarga Xia. Setelah itu, ayah mertua Xia Wenchangli membujuk wanita tua itu untuk membantu Chen Fan memecahkan masalah dengan keluarga Wang. Selama bertahun-tahun, keluarga Wang tidak pernah pergi ke kota Sanjiang untuk menimbulkan masalah lagi. Itu adalah masa damai dan tenang. Tapi, benarkah tenang? Chen Fan menarik pikirannya. Setelah insiden keluarga Wang diselesaikan, dia bergabung dengan Istana Raja Serigala dan tidak tahu banyak tentang urusan kota Dongjiang. Dia tidak tahu bagaimana keadaan ayah angkatnya, ibu, dan saudara perempuannya sekarang. Apakah Yun Feng masih menjalankan perusahaan pengiriman pengejaran mimpi? Dengan bakat Yun Feng, perusahaan pengiriman impian pasti sangat sukses. Chen Fan tidak langsung pulang. Ia berencana untuk menemui saudara baiknya Yun Feng terlebih dahulu. Bukannya dia tidak tahu bagaimana berbakti, tetapi selama 5 tahun terakhir, Chen Fan selalu patuh kepada orang tua angkatnya, dan selain lebih banyak air mata daripada kegembiraan, orang tuanya menjalani kehidupan yang relatif stabil. Namun, selama 5 tahun ini tidak ada kabar tentang Yun Feng. Setiap kali ia menyinggung Yun Feng kepada orang tuanya akan ragu-ragu untuk waktu yang lama dan tidak pernah memberinya jawaban yang memuaskan. Hal ini membuatnya sedikit gelisah. Tak lama kemudian, mereka tiba di perusahaan pelayaran pengejaran mimpi. Chen Fan meminta Xia Simo untuk membeli beberapa hadiah, sementara dia sendiri datang ke perusahaan pelayaran pengejaran mimpi. Orang-orang datang dan keluar dari perusahaan, menunjukkan keadaan yang berkembang pesat. Hati Chen Fan yang tegang akhirnya tenang. Dia akhirnya dapat membuktikan bahwa Dream Shipping Company masih ada dan berkembang dengan sangat baik. Tepat saat dia hendak melangkah masuk ke dalam perusahaan, seorang lelaki tua bertubuh kurus dan pakaiannya sudah putih bersih keluar sambil membungkuk dan menabrak Chen Fan. "Maafkan aku." Orang tua itu mengangkat kepalanya dan bersiap untuk meminta maaf, tetapi ketika dia melihat wajah tegas Chen Fan, dia tiba-tiba tidak bisa menahan tangisnya. "Tuan, Anda kembali." Chen Fan tidak dapat mengenali lelaki tua itu pada saat penipuan itu, tetapi setelah melihatnya dengan saksama, dia dapat melihatnya. Lelaki tua di depannya adalah Liu Haisan, seorang karyawan lama perusahaan pengiriman Dream Zooming. Ia adalah anggota generasi karyawan lama perusahaan pengiriman Dream Zooming dan selalu bekerja keras untuk perusahaan. Chen Fan benar-benar terkejut melihatnya. Namun, Liu Haisan tampaknya sedang mengalami masa yang sangat buruk saat ini. "Tuan Liu, ya, saya kembali." Liu Haisan menatap Chen Fan, lalu berbalik dan menatap perusahaan pengiriman mimpi di belakangnya, air mata mengalir di wajahnya. "Tuan, Anda pulang terlambat." "Sudah terlambat." Chen Fan tidak mengerti. "Tuan Liu, apa maksud Anda?" "Tuan Yun Feng, dia sudah meninggal." Ledakan. Kepala Chen Fan seperti disambar petir besar, tiba-tiba semuanya menjadi kosong. Apa yang sedang terjadi? Bersambung.